Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita memuji Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam dan sunnah. Ini nikmat-nikmat yang sangat besar atau yang paling besar yang wajib kita syukuri. Semoga Allah wafatkan kita di atas nikmat ini dan kita berharap dengannya Allah masukkan kita ke surga dan Allah selamatkan kita dari api neraka. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa diri kita ini tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Ikhwah yang Allah muliakan, dan ana ingatkan terus untuk semangat belajar, talabul ilmi syar'i. Walaupun kita duduk di majelis ini tidak dapat ijazah, tidak dapat piagam, tetapi kita ingat firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentangnya, orang-orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah di atas orang-orang yang tidak beriman, dan orang-orang yang berilmu diangkat derajatnya di antara orang-orang yang beriman. Oleh karena itu terus kita bersabar dalam rangka nuntut ilmu syar'i. Walaupun cuaca hujan atau angin atau dingin, tetap maju. Karena orang yang belajar agama, Allah inginkan kebaikannya.
Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ikhwah yang Allah muliakan, kita berdoa pada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Amin. Insyaallah dalam pertemuan yang mulia ini di masjid yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-129, berisi tentang doa yang sangat agung, doa yang sangat besar, doa yang selayaknya, bahkan mungkin bisa dikatakan semestinya kita punya perhatian dengan doa ini. Kenapa doa ini sangat agung, ikhwan? Doa ini ditanya oleh manusia yang paling baik setelah Nabi dan Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang disebut dengan As-Siddiqul Akbar, yang derajat As-Siddiqin langsung di bawah derajat para Nabi. Yang kita ambil dalilnya dari firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 169. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi derajat siddiqin langsung setelah derajat nabiyyin. Dan sepakat ahli sunnati wal jamaah menyatakan dan meyakini bahwa manusia yang paling baik setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada orang yang paling baik, orang yang paling mulia, bahkan Nabi dan Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanyanya di amalan yang paling mulia, amal yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan Nabi Muhammad, dan untuk umat Islam ini Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan apa? Salat. Di akhir salat, di penghujung salat, di tasyahud disyariatkan untuk baca doa ini. Maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan seyogyanya kita memperhatikan hadis yang sangat agung ini, doa yang sangat agung ini. Kita baca ulangi hadisnya dan kita akan lanjutkan faedahnya, fikihnya. An Abdullah bin Amr an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhum, dari Abdullah bin Amr, dari Abu Bakar Siddiq, semoga Allah meridai mereka, annahu, bahwasanya beliau, kembali ke siapa? Abu Bakar. Qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati, ajarkan aku doa yang aku ucapkan dalam salatku. Jadi Abu Bakar Siddiq meminta kepada Nabi Muhammad SAW diajarkan doa yang akan beliau baca di salat, maksudnya di tasyahud akhir sebelum salam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Kul, ucapkanlah, Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Seharusnya kita sudah hafal doa ini.
dan kita biasakan baca doa ini di solat-solat kita, baik solat wajib atau solat sunnah. Nah, kita baca fawaidnya. Ya, dan Anda sudah jelaskan kemarin, lafaz Allahumma ini lafaz yang agung. Ya, artinya apa Allahumma? Ya Allah, artinya ya Allah. Ya-nya dibuang atau ditukar dengan huruf mim yang diletakkan di belakang setelah lafaz Allah. Kenapa? Ahsan, ada dua sebab. Yang pertama, untuk mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah, karena lafaz Allah didahulukan. Allahumma baru mim. Kalau kita bahasa Indonesia, nggak mungkin kita mengucapkan Allah ya. Mungkin? Nggak mungkin. Nggak enak. Nggak paham juga orang Indonesia. Allah ya, gitu ya. Tapi apa? Ya Allah. Lihat. Jadi Anda sudah katakan nggak sepadan antara lafaz Allahumma dengan terjemahan sebenarnya. Dan Anda sudah sebutkan berapa banyak lafaz-lafaz Quran dan hadis yang tidak bisa diterjemahkan dengan letterlek, tidak bisa. Di antara ini dalilnya Allahumma. Kemudian kenapa dipilih lafaz atau huruf mim, bukan huruf yang lain? Allahumma. Mim itu makhrajnya di mana? Siapa yang tahu makhraj mim? Yang belajar ilmu tajwid. Ya. Yang bisa jawab boleh pulang. Ya. Ya. Dua bibir, syafatan. Syafatan, dua bibir. Yang menunjukkan dua bibir itu kita harus mengucapkan dua-duanya. Ini ada proses. Dan Syekh Utsaimin mengatakan dipilih huruf mim karena menunjukkan makna dhamm wal jama', menunjukkan makna pengumpulan hati. Maksudnya harus ketika mengucapkan lafaz Allah harus konsen, mengumpulkan segenap hati hanya tertuju pada Allah. Subhanallah. Ini lafaz Allahumma. Ya. Baik, ini yang ingin ana ulangi supaya kita ingat, karena ilmu itu harus diulang-ulang. Hayatul ilmi bimurajaatihi. Hidupnya ilmu itu dengan diulang-ulang, terus diulang-ulang. Supaya kita ingat perkataan Allah, supaya kita ingat perkataan Rasul, supaya kita ingat penjelasan ulama, diulang-ulang dan jangan bosan. Bagi para dai terus ngulang-ngulang. Enggak apa-apa dikatakan kok ngulang lagi, enggak masalah. Rasul saja ngomong 3 kali. Ya. Diulang-ulang, diulang-ulang. Orang yang sesat saja bikin propaganda itu ngulang-ngulang terus. Ya, diulang-ulang, yang peristiwa itu bohong sebenarnya, tapi dengan diulang-ulang itu orang jadi apa? Menerima. Ya, kita yang baca Quran, baca hadis, ulang-ulang terus sampai meresap di hati, mengakar dan kuat jadi ilmu kita, sehingga mendarah daging ilmu itu. Mendarah daging masuk ke hati pada diri kita, terus belajar. Ikhwan yang Allah muliakan, kita akan baca faedah yang ketiga. Ya, kemarin nyampe faedah yang kedua, bukan nggak begitu? Ya, faedah yang ketiga ya. Faedah yang pertama, semangatnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan apa yang manfaat dan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yang kedua,
keutamaan doa dalam salat. Ya. Nah, sekarang yang ketiga. Qala Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin. Ini Syekh Al-Faqih Al-Usuli Al-Mufassir Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, annahu idza kana ad-du'a'u fi as-salati lahu maziyatun fa innana idza aradna an nad'u Allah bi syai'in nad'uhu qabla an nusallima min as-salat wa ma yaf'aluhu ba'd al-'awwam min kaunihim idza intahaw min as-salati rafa'u aydiyahum lid-du'a ja'alu yad'una hatta inna du'aahum ba'da salati yakunu ashadda ikhbatan wa khushu'an mimma law da'a fi salati fa hadha khata'. Ya, bismillah. Bahwasannya apabila doa dalam salat itu memiliki keistimewaan, maka sungguh kita ini apabila hendak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, maka kita doa sebelum salam dalam salat. Kita memintanya sebelum salam dalam salat. Dan apa yang dilakukan oleh sebagian kaum awam, di mana mereka apabila selesai melakukan salat kemudian mengangkat tangan-tangan mereka, menengadahkan tangan-tangan mereka, berdoa, wa ja'alu yad'un, mereka berdoa sampai-sampai doa mereka itu setelah sholat lebih khusyuk lagi daripada di dalam sholat. Ini merupakan kesalahan. Lihat ikhwan, hadza khata', ini merupakan kesalahan. Banyak di antara kita ngejar doa, minta sama Allah, lupa sholat. Sholatnya ingin cepat-cepat, ya. Kemudian antara azan dan qomat doa. Betul, azan dan qomat ini ada apa? Waktu mustajab. Alangkah baiknya kalau antum doa walaupun sebentar, nggak lama, sebentar di tasyahud akhir, minta sesuatu yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh nggak doa dunia? Saya tanya, boleh nggak doa minta dunia? Ada pertanyaan nih, ikhwan? Minta dunia, minta harta, ya, boleh nggak minta fulus? Ya, kalau itu terlalu, ya. Doa minta dunia boleh. Apa dalilnya? Kita butuh dalil nih. Doa minta dunia boleh, diperbolehkan. Tapi Anda sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, kita doa utamakan minta akhirat, ya. Tapi minta dunia boleh. Apa dalilnya? Ahsant, barakallahu fiik. Banyak. Terus apa lagi? Di sahabat ketika sandal putus minta sama Allah dunia, kan? Subhanallah, sandal putus saja minta sama Allah. Ajib, ya? Subhanallah. Apa lagi?
Ya? Ya? Betul, ahsan. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Masya Allah, belajar kita banyak dalil. Di antaranya ibunya Anas bin Malik, ya, ketika Anas bin Malik masih kecil dibawa sama ibunya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, minta doa untuk Anas bin Malik. Apa doanya Rasul? Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anaknya, tapi ingat nih, dan berikan keberkahan dari apa yang kau anugerahkan kepadanya. Ini yang penting, berkah. Kita ketika minta doa dunia, minta juga keberkahan, ya. Dan subhanallah ikhwan, Anas bin Malik berkat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, anaknya banyak. Dan beliau cerita sendiri, anaknya dan anak-anak dari anaknya itu sangat banyak, sampai nggak kenal sama anaknya sendiri, ya. Dan hartanya banyak. Kalau yang lain pohon kurma berbuah setahun sekali, beliau 2 kali. Itu subhanallah, hartanya sangat banyak, anaknya juga sangat banyak, ya, berkah, ya. Dan kata beliau, tinggal aku menunggu satu doanya beliau lagi nanti di surga, yakni dimasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, ya. Nah, jadi boleh doa minta dunia, tapi minta apa? Berkah, ya. Jadi ini fikih penting sekali ikhwan. Kalau doa dalam sholat itu lahu maziyah, ada keistimewaannya, maka kalau kita minta kepada Allah, minta sesuatu, lakukan di mana? Di sholat. Di sini diajarkan sama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, sebagian orang, ba'dul awam, dia katakan, ya, ba'dul awam, doa di luar salat lebih khusyuk daripada di salat. Kata beliau apa? Tegas, fahadha khata'un. Ini merupakan kesalahan. Ini fikihnya masya Allah dalam. Jarang yang pikiran kita nyampe ke sini, ya akhi. Kita khusyuk doa di luar sholat, iya kan? Padahal di dalam sholat kesempatan, akhi. Sholatnya khusyuk. Sebelum salam kita doa. Setelah doa ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zalaman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, kemudian baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian doa minta apa saja. Minta motor boleh enggak? Boleh. Allahumma ya Allah, ya, atini dabbabah. Boleh. Aku minta dabbab, motor. Minta apa lagi? Sayyarah. Minta apa lagi? Boleh, akhi. Allah Maha lama mampu. Fa idza aradta an tad'u Allah fad'u Allah qabla an tusallim. Jadi kalau antum ingin berdoa kepada Allah, mintalah sebelum salam. Ay qabla an tansarifa min muwajahatillahi wa munajatihi. Sebelum antum selesai dari bermuwajahah, dari munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini antara fikih yang sekali lagi ikhwan yang Allah muliakan, banyak di antara kita lupa dengan fikih ini, atau belum tahu dengan fikih ini, atau lalai dengan fikih ini, atau tidak sampai ke sini fikihnya.
Ya. Kemudian beliau berkata, wa bina'an alaihi naqul fi hadits Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsahu an yaqula dubura kulli salatin maktubah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dibangun di atas hal ini kami berkata, maksudnya kami berpendapat dalam hadis Mu'adz bin Jabal bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya. Wasiatnya itu, ya, Rasul bilang kepada Mu'adz jangan sampai, ya, atau baca di akhir apa? Setiap akhir salat, di ujung dubur kulis salat, yaitu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini. Dan ini dilakukan, kata beliau, sebelum salam. Dari sini kita mengetahui pendapat beliau, pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa doa ini, ya, yang Rasul katakan kepada Mu'adz, jangan sampai kau tinggalkan setiap akhir salatmu untuk mengucapkan ini. Dari sini kita mengetahui bahwa beliau memilih pendapat doa ini diucapkan sebelum salam dengan dua alasan. Alasan yang pertama, annahu warada fi ba'di alfadhil hadits annahu yaquluhu fi shalah. Ini alasan yang pertama. Argumen yang pertama, bahwa di sebagian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya di akhir mengucapkannya di salat. Mengucapkannya di salat. Ini menunjukkan bukan di luar salat, tapi di dalam salat. Yang kedua, annal ladzi yakunu ba'da salati laisa du'aan. Argumen yang kedua, alasan yang kedua, bahwa bacaan setelah sholat itu tidak disebut doa, tapi disebut zikir. Innama huwa dzikru, ya, dengan dasar firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, fa idza qadaitum as-salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kalian selesai dari salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaling. Jadi di ayat ini surat An-Nisa ayat 103 sangat jelas Allah berfirman, fa idza qadaitumus shalah, apabila menyelesaikan salat, selesai salat, fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa setelah salat itu bukan doa tapi zikir. Dalilnya kuat, ya. Walihada yanbaghi laka alla tad'a hadha dzikr wa takhtima bihi as-salata, ay hadha ad-du'a Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena hal ini seyogyanya Anda tidak meninggalkan setelah sebelum salam, ya, membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa takhtim bihi shalah. Engkau tutup salat dengan ini, ya Allah, tolonglah aku, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, untuk selalu berzikir kepada Engkau, wa syukrika, dan bersyukur, mensyukuri Engkau, wa husni ibadatik, dan dalam ibadah yang bagus, beribadah kepada Engkau dengan ibadah yang baik. Doanya sangat luar biasa. Kita minta tolong sama Allah agar Allah menolong kita untuk senantiasa apa? Berzikir, senantiasa bersyukur, dan
bagus dalam ibadah. Bagus dalam ibadah itu sesuai sunnah dan ikhlas. Wa husni ibadatik. Ini doa jangan kita tinggalkan. Ya. Doanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Jadi doanya pertama berlindung pada Allah dari 4 perkara. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ini yang pertama. Kemudian doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian antum minta doa apa? Minta sama Allah. Misalkan minta, ya Allah, ana minta Engkau berikan ana ilmu, mudahkan agar memahami agama, bisa menyelesaikan baca kitab. Ya, ana butuh misalkan kendaraan motor untuk jalan, talabul ilmi, untuk usaha agar bisa mencukupi usaha keluarga. Kemudian ditutup dengan ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa apa saja. Kalau antum misalkan berantem sama istri, jangan kabur sholat. Kemudian di akhir tasyahud antum minta, ya Allah, kasih hidayah istriku ya Allah. Ya tidak, lembutkan hatinya agar tidak ngambek. Ya. Kemudian istrinya juga gitu. Ketika suaminya marah-marah, doa, ya Allah, kembalikan suamiku jalan yang benar. Doa, minta sama Allah. Ya tidak? Bagi Allah maha mampu membolak-balikan hati orang mampu. Sangat mampu. Karena Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, hadis ini, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Ya. Syekh menasihati kita, ikhwan, fahris ala hadza hatta takuna akhidan bi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahris, apa arti fahris itu? Haris yahrisu hirsan. Ya, semangatlah gitu. Ya, ihris, semangat. Ya, ala hadza, atas hal ini, hatta takuna akhidan bi wasiyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya antum betul-betul memegang akan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang wasiat Nabi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasul wasiati Mu'adz, kata Rasul, la tada'anna fi duburi kulli salah, jangan kau tinggalkan di akhir setiap salatmu. Ini wasiat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berzikir butuh pertolongan Allah, kita ibadah butuh pertolongan Allah, kita bersyukur butuh pertolongan Allah. Semua pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada permasalahan. Lau sa'ala sa'il, wa hal du'aul istikharah yakunu fi salati atau ba'da salah. Ini ada permasalahan baru. Ini fikih baru. Maksudnya fikih. Semuanya fikih. Ya, dengan kita baca Quran, hadis, kita semakin banyak dapat pelajaran fikih. Makanya terus kita baca. Ya. Ada permasalahan. Doa istikharah ini apakah di luar sholat atau di dalam sholat? Ya. Ada ikhtilaf antara ulama, disebutkan sama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat di dalam sholat, ya, di dalam sholat. Tetapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bilang, waradatis sunnatu annahu ba'da salah. Waradatis sunnah annahu ba'da as-salah. Telah datang sunnah bahwa doa istikharah itu dibaca setelah salat. Ya. Perkataan atau pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau, dhaif. Pendapatnya lemah. Ya, lihat. Jadi kita ikhwan diajarkan sama Syekh Utsaimin dan ulama dan guru-guru kita, nggak taklid dengan satu perkataan, nggak taklid dengan satu pendapat guru. Kalau memang tidak sesuai menurut sunnah, dengan kita menghormati beliau, menghormati ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang nggak tahu beliau? Dikatakan Syekhul Islam. Laqab Syekhul Islam ini ikhwan, laqab yang luar biasa. Yang mendapatkan laqab ini Ibnu Taimiyah. Semua permasalahan tentang Islam itu dia Masya Allah menguasai. Apabila beliau berbicara masalah akidah, seakan-akan beliaulah ahlinya. Kalau dia berbicara masalah fikih, seakan-akan beliaulah ahlinya. Semua permasalahan agama, kalau dia ngomong, orang nggak tahu kecuali dia kayaknya ahlinya, itu pakarnya. Beda dengan zaman sekarang, ya, kalau pakar A, yang lain nggak ngerti. Ya, misalkan pakar muamalah, yang lain nggak, muamalah maliyah misalkan. Pakar misalkan qiraah, yang lain enggak, ya. Pakar apa lagi? Dan begitu, ya. Doktor dalam bidang apa misalkan, bidang tertentu, gitu, ya. Doktor dalam bidang tertentu. Tapi kalau Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, kalau gelar boleh doktor, doktornya banyak, akhi. Profesor, ya subhanallah, Syekhul Islam, ajib. Tetapi ketika ada pendapat yang dilihat sama Syekh Utsaimin ini nggak sesuai sunnah, berani beliau mengatakan dhaif, ini pendapat lemah, dengan tetap menghormati ulama, karena ulama kita. Begitu juga dengan ulama yang lain, akhi. Ya, Imam Syafi'i dan guru beliau Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, ini ulama semua, ulama, ya. Imam Abu Hanifah ulama bukan? Ulama ma'ruf, dan mazhabnya yang berkembang di dunia sekarang 4 mazhab ini, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab apa lagi? Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan ini semua mazhab ahlu sunnah wal jamaah, karena imam-imam itu ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya. Kalau ada perbedaan wajar, kalau ada perbedaan pendapat wajar. Wajar tidak? Wajar tidak nih? Saya tanya ikhwan, kok diam saja? Wajar tidak? Wajar? Tidak wajar, wajar sekali, sangat wajar. Wajarnya wajar sekali. Makanya aneh kalau ada orang beda pendapat dikit masalah fikih, ya sudah kayak gimana gitu. Enggak, biasa, perbedaan biasa. Masalah fikih biasa berbeda. Masalah apakah tangan dulu atau lutut dulu ketika sujud, biasa. A'immah kita antara Syekh Albani, saya bin Bas, biasa aja. Tapi tetap munaqasyah, ya, belajar mana yang rajih dan seterusnya.
Jadi kata Syekh Utsaimin, pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang memilih bahwa doa istikharah sebelum salam itu apa? Dhaif, lemah, ya. Karena hadisnya itu sangat tegas. Rasul berkata tentang doa istikharah, falyusalli rak'ataini tsumma liyaqul. Hendaknya dia salat 2 rakaat, setelah salat 2 rakaat hendaknya dia mengucapkan. Ini menunjukkan salat dulu, habis itu berdoa. Jadi kesimpulannya, doa istikharah itu di salat atau di luar salat? Di luar salat. Kalau Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, di dalam salat apa di luar salat? Di dalam salat, ya. Ini kita belajar sedikit fikih, ya. Faedah yang keempat, al-faidatur rabi'ah, anna hadha ad-du'a masyru'un fi sholawati kulliha al-fariidati wan nafilati. Doa ini maksudnya doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim, disyariatkan di semua salat, baik yang wajibnya begitu juga yang sunnahnya. Alasannya karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tidak membatasi dalam salat tertentu. Lihat, lianna Abu Bakrin radhiyallahu anhu lam yuhaddid, karena Abu Bakar Siddiq tidak membatasi dalam salat tertentu. Tetapi Abu Bakar Siddiq berkata, ad'u bihi fi salati, allimni du'aan, wahai Rasul, ajarkan kepadaku sebuah doa yang bisa aku ucapkan di salatku. Fi salati, tidak ada tahdid, tidak dikatakan dalam salat wajibku, juga dalam salat sunnahku, juga nggak nyebut salah satu salat yang wajib, apakah salat subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isya. Ini umum. Ketika lafadznya umum, maka kita umumkan, tidak ada qaid mutlak, ya. Ada permasalahan juga, ini penting juga, ini sering ditanyakan ke saya juga kepada yang lain tentunya. Walau sa'ala sa'ilun, kalau ada yang bertanya, bin nisbati lid-du'a'i fi sholati hal yustahabbu an yuthniya 'ala Allah ta'ala fi bidayati du'a wa an yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Doa dalam salat itu apakah disunnahkan kita sebelum berdoa memuji nama Allah dulu dan mengucapkan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini permasalahan dan sering ditanyakan. Karena di antara adab doa yang sering dijelaskan sama ulama, ya, sebelum kita berdoa, kita minta sama Allah agar dikabulkan sama Allah, puji Allah dulu, ya, memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dengan itu boleh, ya, Allahumma lakal hamd, begitu, ya, puji Allah. Allah senang dipuji. Kemudian baca sholawat, karena ada orang yang berdoa langsung minta. Rasul bilang orang ini terburu-buru, orang ini tergesa-gesa, terburu-buru, dan diantara penyebab doa itu tidak dikabulkan. Tetapi ketika di sholat, apakah disyariatkan atau dianjurkan memuji Allah dan membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat jawabannya. Fal jawabu, jawabannya la, tidak. Jadi tidak baca puji-pujian dulu, tidak baca salawatan dulu. Alasannya kita lihat, ingin tahu alasannya, ya. Alasannya ulama sama alasannya orang awam itu beda, akhi. Makanya kita bagusnya suka membaca kitab ulama, kita tahu ilmu, ya.
li'anna salata hina dakhalta fiha wa hiya thana'un 'ala Allah. Karena salat itu ketika Anda masuk dalam salat, antum masuk saja sudah muji Allah. Awal muji Allah. Faqaulika Allahu akbar hadza thana'un 'ala Allah. Ucapan Anda Allahu akbar, takbiratul ihram kan? Ini udah pujian, memuji Allah. Belum baca doa istiftah, belum baca doa, belum baca Al-Fatihah. Semua pujian-pujian untuk Allah. Wa du'aul istiftahi thana, dan doa istiftah juga adalah apa? Pujian. Allahumma ba'id dan seterusnya. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhiriha. Begitu juga di akhir salat kita baca apa? Salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu tidak mesti kita membaca apa? Puji-pujian dan salawat. Langsung doa, langsung minta. Ini hadisnya. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Kita dapat berapa faedah, ikhwan? 2 faedah. Insyaallah lebih baik daripada dunia beserta isinya, ya akhi. Wajib kita yakini. Pokoknya kalau ilmu itu kita yakini lebih baik daripada dunia beserta isinya sudah. Ya. Ini ilmu manfaat. Terus belajar. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan di malam ini tidak ada tanya jawab dulu ya. Anda cukupkan sampai ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.